Halo teman-teman, balik lagi sama gua, Unsensor Investor. Di video ini, gua akan ngebahas salah satu topik yang menarik di dunia keuangan modern, yaitu apakah Bitcoin bisa dianggap sebagai emas digital atau Gold 2.0. Kita lihat ya, dalam beberapa tahun terakhir, ada lonjakan minat ya dari aset Bitcoin ini. Ya, karena Bitcoin ini dijadikan sebagai investasi yang hasilnya sangat luar biasa ya, return per tahunnya. Dan banyak orang yang mulai membandingkan Bitcoin ini dengan emas, ya. Kita tahu emas itu yang udah dipakai selama ribuan tahun ya, karena terbukti aman dan tahan terhadap inflasi. Tapi apa sebenarnya yang membuat Bitcoin dan emas ini punya kesamaan, dan apa saja perbedaan di antara keduanya? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Bitcoin, kita lihat sedikit sejarah emas. Emas itu udah digunain sama masyarakat ribuan tahun, ya. Dulu sebagai alat tukar dan simbol kekayaan. Koin emas pertama kali itu dikenal sebagai barang tambang oleh kerajaan Lydia yang berada di Turki tahun 600 sampai 625 sebelum Masehi. Rajanya, yaitu Raja Croesus, itu menggunakan koin emas sebagai alat pertukaran atau mata uang yang sah. Penggunaannya sebagai alat tukar itu juga dilakukan sama bangsa Mesir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan pada tahun 3600 sebelum Masehi, masyarakat Mesir ini menemukan cara untuk melakukan peleburan emas dan membuatnya menjadikan berbagai bentuk yang diinginkan sama mereka, misalnya perhiasan. Terus sejarah emas yang panjang dan mendunia ini itu menunjukkan kalau emas itu nilainya sangat tinggi ya dalam perekonomian. Sejak zaman dulu, masyarakat dunia juga sudah mengakui emas itu sangat berharga dibandingkan aset lain, seperti misalnya perak. Dan hingga saat ini, emas itu masih menjadi aset yang dianggap aman dalam investasi. Sekalipun harganya fluktuatif dalam jangka pendek ya. Tapi emas ini dalam jangka panjang terbilang cukup stabil ya kalau dibandingin sama aset-aset lain. Kalau zaman dulu bangsa Yunani dan Romawi itu menggunakan emas sebagai alat tukar, sekarang ini masyarakat modern menggunakan emas sebagai aset investasi. Banyak masyarakat yang menganggap emas itu sebagai aset yang aman ya selama krisis ekonomi, tahan terhadap inflasi, dan menjadikan emas ini sebagai store of value atau alat pelindung nilai. Kita juga harus tahu sejarah singkat Bitcoin ya. Tadi kita udah bahas sedikit sejarah emas. Jadi pada tahun 2008, seorang individu yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto ya, seperti yang kita udah selalu bahas. Satoshi ini menerbitkan makalah putih atau kita sebutnya Bitcoin White Paper yang judulnya itu Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Jadi dalam dokumen ini, Satoshi itu menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Bitcoin ya. Tujuannya dia buat Bitcoin itu sebagai mata uang digital yang memungkinkan kita untuk bertransaksi langsung tanpa perlu melalui pihak ketiga, seperti misalnya lembaga keuangan perbankan. Terus tahun 2009, tepatnya di bulan Januari, Bitcoin itu resmi diluncurkan. Dan pada saat itu Satoshi menambang blok pertama yang dikenal sebagai blok Genesis. Kayak gambar di kanan bawah yang udah gue kasih ya, di mana 50 Bitcoin pertama itu berhasil ditambang. Ini adalah awal dari ekosistem Bitcoin dan menandakan lahirnya era baru dalam dunia keuangan dan teknologi. Satu tahun setelah itu, di tahun 2010, Bitcoin ini mulai mendapat perhatian yang lebih luas. Dan di tahun ini, Bitcoin diperdagangkan dengan nilai uang real untuk pertama kalinya. Salah satu momennya yang paling terkenal ya dan legend itu Bitcoin Pizza Day, di mana seseorang dari kota Florida di US itu membeli dua pizza dengan 10.000 Bitcoin. Dan momen ini yang dianggap sebagai sejarah penting ya dalam Bitcoin. Dan pada tahun 2017, Bitcoin mulai harganya terus melonjak ya sampai di puncaknya di 20.000 US dollar pada akhir tahun. Lonjakan harga ini yang ngebuat banyak investor menaruh perhatian ya dan juga media yang menjadikan Bitcoin ini mulai layak diperhitungkan.
Dan semenjak tahun 2018 sampai sekarang ini, kita melihat banyak institusi besar mulai berinvestasi dalam Bitcoin. Misalnya Tesla, MicroStrategy, ataupun BlackRock. Bitcoin ini tidak hanya dianggap sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai aset digital yang berharga yang semakin hari semakin diterima secara luas. Nah, sekarang kita bahas persamaan Bitcoin dan emas. Yang pertama itu supply keduanya yang terbatas. Jadi salah satu faktor yang membuat emas sangat berharga itu kelangkaannya. Emas itu ditambang dari dalam bumi ya, dan hingga saat ini jumlah tambang emas itu sangat terbatas jumlahnya. Begitu juga dengan Bitcoin, yang batas maksimal supply-nya itu hanya 21 juta dan tidak akan bisa ditambah. Hal ini yang membuat kelangkaan yang dapat meningkatkan nilai seiring waktu, baik itu Bitcoin maupun emas, dan menjadikan keduanya itu menarik bagi investor. Terus yang kedua, kita melihat daya tarik global. Emas itu udah lama banget jadi aset yang diterima di seluruh dunia. Dan sekarang Bitcoin juga perlahan mendapatkan pengakuan global. Banyak orang yang melihat Bitcoin itu sebagai alternatif investasi yang menarik. Baru-baru ini, kita melihat berbagai negara dan perusahaan itu mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran atau alat pembayaran yang sah. Memperkuat posisi Bitcoin itu sebagai aset universal yang dapat digunakan di berbagai belahan dunia. Contoh negaranya itu El Salvador. Dan berdasarkan data dari Bitbo, jumlah Bitcoin owner seluruh dunia sekarang itu udah di angka 106 juta per video ini dibuat. Ketiga, itu sebagai store of value, ya. Artinya baik Bitcoin maupun emas itu dijadikan store of value yang bisa tahan terhadap inflasi. Jadi, kalau inflasi itu meningkat dan nilai mata uang fiat menurun seperti USD atau rupiah, investor itu sering beralih ke aset-aset seperti emas dan Bitcoin. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Dalam sejarahnya, emas atau Bitcoin itu telah menunjukkan kemampuannya ya untuk menjaga nilai atau daya beli di tengah ketidakstabilan ekonomi. Sekarang setelah kita tahu persamaan keduanya, gue juga harus ngebahas perbedaannya. Jadi pertama itu perbedaannya jelas di bentuknya ya. Emas itu aset fisik yang dapat kita pegang dan kita simpan secara langsung. Sementara Bitcoin itu sepenuhnya digital, ya, sesuai namanya aset digital. Dan hanya ada dalam jaringan blockchain. Kedua, itu terkait dari penyimpanannya. Emas itu butuh ruang fisik untuk menyimpan. Mungkin di sini kalian yang orang tuanya ada yang punya emas. Dan pasti mereka punya tempat khusus buat menyimpannya ya. Contohnya di brankas. Sebaliknya, Bitcoin itu dapat disimpan dalam dompet digital ya atau digital wallet dan bisa dipindahkan secara instan ke seluruh belahan dunia manapun hanya dalam sekali klik tanpa perlu perantara atau pihak ketiga. Karena itu kita nggak bisa melihat wujud fisik dari Bitcoin ini dan pastinya kita nggak perlu ruang fisik ya untuk menyimpannya. Yang ketiga itu volatilitas harga. Bitcoin ini dikenal dengan fluktuasi harga ya yang drastis dalam waktu yang singkat. Kalau kita lihat garis oranye di gambar ini jelas banget Bitcoin sekalinya naik itu bisa tinggi, tapi sekalinya turun ya bisa dalam. Ini beda ya dengan emas di garis biru ya, yang relatif lebih stabil ya. Jadinya masyarakat ya percaya kalau emas ini sebagai aset yang aman selama bertahun-tahun. Terus juga adopsi teknologi. Adopsi teknologi ini menjadikan perbedaan yang sangat mencolok ya untuk emas dan Bitcoin. Kita tahu kalau Bitcoin itu menggunakan teknologi blockchain ya dan sudah sepenuhnya digital. Sedangkan emas ya karena bentuknya masih fisik, ya emas ini tidak ada adopsi teknologi sama sekali. Terus kita juga harus mempertimbangkan masa depan dari Bitcoin. Kita harus tahu prospeknya. Ada beberapa faktor yang udah gue garis bawahi di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adopsi institusional atau perusahaan-perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan besar ya
dan juga institusi keuangan yang mulai berinvestasi dalam Bitcoin. Contohnya yang paling terkenal itu perusahaan MicroStrategy yang udah menjadikan Bitcoin ini ke dalam neraca keuangan mereka. CEO perusahaannya ya yang terkenal, Michael Saylor, itu sangat aktif ya dalam mengakumulasi Bitcoin. Terbaru, data itu menunjukkan kalau MicroStrategy itu udah punya sekitar 447.000 Bitcoin di neraca keuangan mereka. Ini menunjukkan ya bahwa Bitcoin itu semakin diterima sebagai aset yang sah di dunia keuangan. Terus yang kedua, itu adopsi dari negara-negara. Seiring meningkatnya perhatian terhadap cryptocurrency, banyak negara yang mulai ingin menjadikan Bitcoin ini sebagai cadangan strategis negara. Meskipun beberapa regulasi dapat membuat tantangan ya, tapi dalam jangka pendek. Tapi em, ini juga yang menjadikan Bitcoin mempunyai legitimasi dan juga kepercayaan yang lebih besar dan membantu mempercepat adopsi di pasar yang lebih luas. Contohnya, gue ambil negara US ya. Negara US ini yang udah punya rancangan undang-undang yang udah diusulkan, yaitu Senate Bill 4912 yang membahas integrasi Bitcoin ke dalam aset cadangan strategis negara. Dalam konteks ini, Bitcoin itu dipandang sebagai aset yang berharga yang dapat membantu negara mendiversifikasi aset cadangannya dan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis, pemerintah ini berharap dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan nilai aset digital ini. Dan rancangan undang-undang ini juga mencerminkan pengakuan resmi terhadap Bitcoin sebagai aset yang sah dan memperkuat legitimasinya di pasar global. Kalau misalnya adopsi ini dijalankan ya oleh US, misalnya, ini bisa menjadi langkah yang dapat mendorong negara lain untuk mengikuti jejak yang sama ya, atau FOMO, yang memperkuat posisi Bitcoin ini di kancah global. Adopsi Bitcoin ini oleh negara-negara dalam kapasitas ini menunjukkan bahwa Bitcoin ini semakin diterima sebagai penyimpan nilai yang potensial, miriplah sama emas. Dan kedepannya kita juga bisa melihat lebih banyak negara yang menjadikan Bitcoin ini sebagai strategi cadangan mereka. Yang ketiga itu inovasi teknologi. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin ini terus berkembang. Proyek-proyek baru dan pembaruan jaringan seperti misalnya Taproot yang baru-baru ini diluncurkan tahun 2021. Itu peningkatan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan privacy, efisiensi, dan fleksibilitas transaksi Bitcoin. Salah satu fitur Taproot adalah menjadikan transaksi yang lebih kompleks, menjadi lebih efisien dalam hal penggunaan ruang blok. Ini berarti bahwa lebih banyak transaksi dapat dimuat dalam satu blok, membantu mengurangi biaya dan waktu transaksi di dalam jaringan Bitcoin. Yang keempat, itu potensi adopsi sebagai mata uang digital. Beberapa negara mulai menjelajahi penggunaan Bitcoin sebagai alternatif untuk mata uang fiat mereka. Contohnya El Salvador, yang udah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah sejak tahun 2021. Dalam beberapa dekade ke depan, mungkin kita akan melihat negara-negara lain yang bisa saja mengikuti jejak El Salvador. Nah, kita juga harus melihat nih, bahwa banyak pihak yang udah membicarakan Bitcoin itu sebagai emas digital atau digital gold. Ya, ini gue dapat data. Jadi, the Department of US Treasury di laporan fiskal tahun 2024 di quarter 4, mereka itu menyebut Bitcoin sebagai digital gold. Ya, gue udah menggarisbawahi itu di gambar ya, yang warna kuning. Itu penilaian mereka terhadap Bitcoin sebagai aset berharga yang berfungsi mirip dengan emas. Laporan yang kita bisa lihat di slide ini, itu menjelaskan bahwa Bitcoin itu nggak cuma punya potensi untuk menjadikan store of value, tetapi juga diakui sebagai instrumen penting dalam pengelolaan cadangan strategis. Pengakuan dari pemerintah US ini menandakan perubahan signifikan dalam perspektif terhadap aset Bitcoin. Dan pastinya ini meningkatkan legitimasi Bitcoin sebagai aset investasi.
Nah, terus yang kedua, ini pernyataan dari Jerome Powell, ya. Jadi Jerome Powell ini ketua The Fed ya, atau Federal Reserve AS, Bank Sentral di US. Dan Jerome Powell ini secara eksplisit itu menyatakan ya bahwa Bitcoin ini mirip dengan emas. Powell juga bilang kalau emas itu bisa berfungsi sebagai store of value yang dapat dibandingkan dengan emas. Bahkan dia menambahkan kalau Bitcoin itu bukan pesaing dolar, tapi pesaingnya emas. Pernyataan dia ini menekankan pandangan bahwa Bitcoin ini punya potensi untuk menjadi alternatif dalam menyimpan kekayaan atau store of value. Nah, oke, sebagai penutup ya, kita tadi udah membahas banyak aspek yang menjadikan Bitcoin ini sering dianggap sebagai emas digital. Prospek masa depan Bitcoin terlihat ya, sangat menjanjikan dengan semakin banyaknya adopsi institusional ya, dan juga ditambah lagi dengan pernyataan dari pemerintah US. Dengan semua ini, Bitcoin yang tujuan awalnya diciptakan itu sebagai mata uang digital dan saat ini sudah dijadikan sebagai aset investasi yang terus terapresiasi nilainya, menurut opini gua, Bitcoin ini bisa berpotensi sebagai aset alternatif untuk emas di masa depan yang sering kita sebut sebagai Gold 2.0. Oke, itu aja penjelasan dari gua di video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. Keep investing and stacking sats, and see you in the next video.